Selamat datang kembali lagi di channel aku Jupus Tua. Jadi kita sekarang berada di hutan yang dimana aku kemarin melakukan sebuah ritual belampah ya teman-teman ya. Nah pada kemarin itu kan aku ke tempat ini sendirian, dan sekarang aku pun sendirian teman-teman ya. Jadi tempat ini tuh bukan cuman tempat dijadikan sebagai ritual belampah sama orang-orang untuk mencari nomor toga teman-teman ya. Tapi di sini ada yang namanya batu menangis ya. Jadi jaraknya itu agak lumayan jauh sih sebenarnya, kayaknya 1 kilometer dari tempat aku ritual belampah yang kemarin teman-teman ya. Nah di salah satu hutan ini, pas di belakang aku ini ada namanya itu batu menangis teman-teman ya. Ini bukan batu menangis seperti cerita urban legend pada zaman dulu teman-teman ya, yang durhaka kepada ibunya dan dia dikutuk menjadi batu. Nah itu bukan seperti itu teman-teman ya. Tapi ini ada kisahnya yang memang tentang mengenai batu menangis ini. Nanti kita bakal ceritakan teman-teman ya. Nah pas di belakang kita ini ada posisinya batu menangis tersebut teman-teman. Ternyata batunya ini besar. Kata orang itu tingginya itu sekitar hampir kayak rumah. Cuman kan ini kayaknya terkubur sama tanah teman-teman. Jadi kelihatan atasnya doang aja ini. Aslinya tuh besar dia bilang. Pada zaman dulu itu pernah ada juga orang yang lihat batunya ini sebelum ada tanah longsor. Itu kelihatannya besar tinggi banget gitu loh. Jadi ini kan kayak bekas tanah longsor gitu teman-teman. Jadi kayak agak curam ke bawah gini. Lokasinya tuh agak curam ke bawah. Nah di bawah situ jurang kalau nggak salah ya. Cuman aku nggak berani memastikan sampai sana. Makanya ini batunya kayaknya ketimbun tanah sepertinya teman-teman ya. Nah makanya di sini aku pengen camping. Aku pengen ngeliat juga suasananya atau ada gangguan apa nanti ya. Kita lihat. Nah ini aku bersihkan juga. Aku udah bersihkan beberapa semak-semak yang ada di sini teman-teman ya. Jadi aku nanti bakal taruh tenda di sini deh, di samping batu menangis ini. Nanti kita bakal ceritakan asal usulnya yang aku dapat informasi dari warga tersebut. Ini penampakan batu menangis ya teman-teman ya. Nah nih, ini besar sebenarnya, ini besar batunya sampai ke sana. Tapi kita nanti bagian sini aja yang kita ambil. Batunya ini apa ya, ketimbun tanah dia teman-teman ya. Jadi dia tuh bentuknya tuh panjang sampai ke bawah, cuman ketimbun tanah, tinggal sisa puncaknya aja atasnya. Ini tanah-tanah yang bekas longsor ini, tapi udah lama jadi ditumbuhin sama tumbuhan lagi. Cuman aku di sini sedikit curiga ya teman-teman ya. Kalian lihat nih, ini kayak bentuk mata. Coba kau lihat, ini mata kiri kanan. Ini mulutnya. Apa cuman kebetulan aja kali ya? Nih kalau dari sini jelas banget nih. Ini mata tuh. Nah, ya kan? Ini mata nih. Ini mulutnya nih. Nih. Apa cuman kebetulan ya? Aku nggak tahu juga sih. Mirip muka ya, mirip muka sih. Ya kan? Nah. Ini batu ini dianggap sakral sama warga sekitar sini teman-teman ya. Banyak sekali menyimpan cerita-ceritanya nih. Nanti kita bakal ceritakan detailnya, asal-usulnya. Kita ulas semuanya teman-teman ya. Batunya sampai belakang sana tuh. Lebar ini batunya. Oke lah, kita pasang tenda dulu. Oh ya teman-teman, jadi kita udah masang tenda. Nah, posisi tenda kita ini menghadap langsung ke batunya ini. Jadi dekat banget lah sama yang bentuk muka ini teman-teman ya. Wih, ini aneh banget sih. Dari tadi aku ngeliat ini. Ini aneh banget sumpah. Dia kayak natap aku gitu loh dari tadi. Mungkin kalian lihat kan, ini bentuk muka, mulut gitu loh. Nah ini posisi batunya udah di depan. Ini tenda aku. Oke lah. Jadi sekarang posisi aku udah bangun tenda, semuanya udah aku persiapkan. Nah di sini aku udah siap camping untuk memastikan apakah benar ada terjadi sesuatu nanti ketika aku camping di batu menangis ini. Nah posisi tenda aku ini kan pas banget nih menghadap batu menangis teman-teman ya. Jadi otomatis aku bakal merasakan aura negatifnya, entah itu suara-suara yang bakal muncul atau gangguan yang bakal ada nanti di batu menangis tersebut teman-teman. Cuman posisi sekarang kan aku nggak tahu nanti nih perkembangan kedepannya seperti apa, perkembangan setelah aku camping itu seperti apa, dapat gangguan yang seperti apa teman-teman ya. Nah makanya aku putuskan buat camping di posisinya pas di pinggir batu menangis ini teman-teman ya. Jadi mengenai tentang batu menangis ini teman-teman ya, sebenarnya ini ada solusinya kenapa dinamakan batu menangis teman-teman ya. Ini infonya aku dapat dari warga sekitar. Dia
pernah ada pengalaman di sini teman-teman ya. Bahkan bukan cuma satu orang aja, tapi ada beberapa juga yang pernah pembuktian di tempat ini. Jadi batu menangis ini sebenarnya itu batu yang bisa mengeluarkan suara tangisan dan air mata teman-teman ya. Rintihan tangisan wanita gitu loh. Jadi gini, pada awal mulanya itu ada salah satu warga di jam 12 malam, dia itu niatnya ingin berburu di hutan ini teman-teman ya. Jadi dia itu mencari apa ya namanya itu landak, kalau nggak landak terenggiling tadi yang aku dengar ceritanya. Dia berburunya itu di ketika malam hari. Jadi dia inisiatif masuk ke hutan ini, memantau pergerakan landak itu. Dia ngelihat situasi hutan sini. Singkat cerita, dia mendengar suara rintihan perempuan menangis teman-teman ya. Tapi di situ dia pikirnya hanya halusinasi dia aja ya kan. Ini paling halusinasi aku aja gini. Aku tetap bakal mau berburu aja. Dia terus berburu mencari terenggiling tersebut. Dia nggak sama sekali menemukan terenggilingan temannya. Dan suara itu muncul lagi di jam 1 malam. Itu suaranya jelas banget terdengar. Dia udah pasti fix ini bukan halusinasi. Ini pasti suara asli ini. Maksudnya suara kayak penampakan entah apa teman-teman ya. Dan di situ dia udah mulai takut tuh, ada rasa takut dia. Wah ini kayaknya suara hantu nih, dia pikir kan. Dia panik tuh. Panik kan ngelihat situasi sekitar, tapi nggak ada wujudnya teman-teman. Kan biasanya kalau ada hantu kan suaranya muncul pasti kan entah di sekitar kita itu ada wujudnya gitu loh. Tapi dia bingung, kok nggak ada wujudnya ya. Suara itu makin kencang tuh, menangis dia. Gitulah teman-teman suaranya. Jadi dia tetap mencari tuh. Walaupun sembari dia takut, tapi dia penasaran, dicari di center, kok gak ada yang wujudnya, padahal suaranya ada, dicek di atas pohon, gak ada juga. Dia inisiatif mengikutin suara tersebut, dimana arah suaranya dia ikutin teman-temannya. Dia mencoba fokus lagi dengar suaranya, dia ikutin, akhirnya dia menemukan batu tersebut teman-temannya. Dia ngelihat batu, suaranya berasal dari situ. Pada saat itu pemikiran dia tersebut, ada orang mungkin di batu tersebut. Entah ada perempuan kah yang tersesat di hutan ini. Jadi dia istirahat di batu tersebut. Jadi dia itu ngelihat tuh, di center tuh batunya. Kiri kanan, atas bawah. Dipastikan apakah ada orang. Tapi nggak ada sama sekali teman-temannya. Pada saat di center tersebut, batunya berhenti menangis. Saat dia matikan center, batunya lanjut menangis teman-temannya. Wah dia di situ semakin panik ini. Wah ini pemikiran dia itu udah fix bukan orang ini hantu ini. Dia mau lari tapi penasaran, tapi dia ada terpikir orang juga. Takutnya orang tersebut meminta pertolongan terhadap dia teman-teman ya. Jadi dia terus mendekat sama batunya. Dia mencoba nyalakan senter lagi, suaranya hilang lagi. Dia matikan lagi tuh senter. Dia nekat tanpa senter menuju ke batu tersebut. Akhirnya dia hadap-hadapan tuh sama batu. Dia coba dengarkan suara batunya. Ternyata dia menangis lagi teman-temannya. Dan ini suaranya agak kencang. Wah di situ dia panik. Dia mencoba nyalakan senter, terus di depan batu tersebut. Dia kaget ngelihat batu tersebut keluar air teman-temannya. Air itu mengalir di batu tersebut. Seperti air mata yang mengalir teman-temannya. Dia kaget, entah ini airnya keluar dari mana ini. Dia bingung di situ, dia takut. Terus dia senter di sekitar batu, apakah ada orang. Diputarinnya batunya, dia sambil agak bergegas ya. Diceknya nggak ada orang sama sekali. Dia langsung cabut di situ, pergi meninggalkan batu tersebut. Tapi batunya tetap menangis. Dia kabur dari hutan itu karena dia pikirnya itu ada setan teman-teman yang mengganggu dia. Habis itu dia keluar dari hutan. Nah di situ singkat cerita, pada keesokan harinya dia menceritakan apa yang dia alamin ke masyarakat yang ada di situ teman-temannya. Kebetulan dia itu bercerita juga sama teman-teman satu tongkrongan, satu kumpulannya dia teman-temannya di area kampung itu. Jadi dia cerita, tadi malam aku berburu mendengar suara batu yang menangis kencang banget dan mengeluarkan air mata. Jadi dia di situ diketawakan sama teman-temannya. Kamu bohong, nggak mungkin kamu dengar suara batu yang bisa menangis gitu loh, yang bisa mengeluarkan air mata. Masa batu bisa menangis gitu loh. Itu mungkin mitos yang cerita zaman dulu kali, yang perempuan dikutuk menjadi batu. Mungkin kamu halusinasi kamu seperti itu kali. Tapi dia, waduh, mati lampunya teman-teman ya. Anjir, sumpah ini mati lampunya.
parah sih, ini mati lampunya. Ini mati lampunya. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi. Karena tadi ada gangguan sedikit. Ya gitulah, gangguan energi yang terbentur, jadi tiba-tiba lighting aku mati. Padahal baterainya ini masih banyak. Aku mencoba baikin sedikit, kotak-katik akhirnya mau nyala kembali teman-teman ya. Oke, semoga setelah ini nggak ada gangguan. Biasanya kalau hal-hal yang seperti ini tentang elektronik, gangguan elektronik, ya berarti benar adanya makhluk-makhluk astral yang di sini teman-teman. Ada tinggal di sini teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi orang tersebut tadi cerita sama teman-temannya. Jadi cerita sama beberapa orang, dia diketawain teman-temannya. Dia dianggapnya itu adalah cerita yang dibuat-buat sama dia. Tapi dia bersikokoh teman-temannya, ingin pembuktian gitu loh. Ingin ngajak orang yang diceritakannya itu langsung ke lokasinya biar dia tahu sendiri lah. Akhirnya orang yang diceritakan tadi penasaran juga. Dia pengen tahu juga apakah benar yang diceritakan tersebut. Karena kan hal yang mustahil, batu bisa menangis, batu bisa mengeluarkan air mata. Jadi di situ dia inisiatif buat masuk ke hutan. Nah, jadi yang bercerita tadi dia nggak ikut masuk hutan teman-temannya, karena dia udah trauma mendengar suara batu menangis. Jadi dia nggak ikut-ikutan. Dia cuma ngasih tahu lokasinya aja, keberadaan batu tersebut sama orang yang diceritakannya tadi. Nah, jadi di situ ada sekitar 4 orang yang masuk ke hutan di jam setengah 12 malam teman-teman ya. Karena kan dia dengar batunya itu menangisnya di jam 1 malam. Jadi dia mulai masuk ke hutan itu di jam setengah 12 malam. Di situ ada berempat. Kalau nggak salah namanya kita sebut aja. Kalau nggak salah namanya itu ada Rizal, Abdi, sama Soleh, sama Rizky. Rizal, Abdi, Soleh, sama Rizky teman-temannya, ada berempat. Nah, di situ mereka masuk mulai di jam setengah 12 malam. Dia menelusuri hutan ini. Dia telusurin. Dia mencari batu tersebut teman-temannya. Sampai di pertengahan hutan, dia telusurin itu nggak ada sama sekali menemukan batu yang apa dimaksud teman-temannya. Padahal dia udah kasih tahu tuh lokasinya, di sebelah ini, di sebelah ini, di sebelah ini. Dia udah kasih tahu posisi titik lokasi batu tersebut. Karena yang berempat tadi itu sebenarnya dia udah pernah masuk hutan ini juga. Dia udah agak menguasain lah di hutan ini. Jadi mereka itu udah kayak biasa aja masuk hutan ini. Mungkin teman berburunya dia kali ya. Nah, dia mencari tuh posisi batu tersebut, dicari, dia nggak nemukan sama sekali teman-temannya. Padahal di situ ada berempat, dia sempat berpencar tuh, dua orang mencari batu tersebut sampai di jam setengah 1. Akhirnya mereka kumpul kembali. Di situ dia mulai kayak ngobrol sama teman-temannya, dia berkumpul. Sepertinya ini bohong aja. Kayaknya dia itu bikin cerita yang ada-ada nih. Nggak ada nih batu yang bisa menangis. Bahkan kita nggak menemukan sama sekali tuh titik keberadaan batu tersebut. Setahu aku di sini nggak ada batunya. Salah satu mereka yang berucap tadi teman-teman ya. Akhirnya pas masuk di jam 1 malam itu dia padahal ingin pulang teman-temannya. Mereka berempat itu ingin pulang. Pas itu dia berempat-empatnya mendengar ada suara cewek menangis. Tapi itu masih kecil suaranya teman-temannya. Nah, di situ dia kaget. Bro, kamu dengar nggak ada suara menangis? Temannya tadi bilang, ya ada suaranya menangis. Tapi kecil suaranya. Gimana kalau kita samperin asal suaranya di mana? Nah, jadi mereka berempat itu namanya penasaran. Kayaknya benar nih apa yang diceritakannya itu tentang batu menangis itu hal yang benar gitu loh. Jadi mereka itu berempat pelan-pelan tuh nyamperin asal usul suaranya itu di mana. Dia jalan, suaranya makin kencang nih. Jadi suara menangisnya itu makin kencang teman-teman ya. Perasaannya udah mulai gak enak nih berempat itu. Jadi salah satu temannya itu ada yang pengen ngajakin pulang. Aku udah gak sanggup nih, suaranya makin kencang. Aku takut bro, aku gak mau ikut bro. Aku mau balik aja lah. Aku takut ada kenapa-napa nanti. Nah, akhirnya teman-teman yang bertiga tadi tetap penasaran. Jadi teman yang satu tadi, ya udah ayo ikut aja, nggak boleh pulang. Karena kita udah ada di hutan, masa kita mau pulang? Jadi dipaksa tuh teman tadi yang udah ngedon duluan, dipaksa ikut. Jadi mereka terus berjalan dengar suara batu itu asalnya ada di mana. Akhirnya mereka menemukan batu tersebut teman-teman ya. Dan dia kaget, benar batu tersebut menangis, mengeluarkan air di batunya itu teman-teman ya. Mereka langsung kaget, spontan mereka
dengar suara menangis itu teman-temannya, tanpa pikir panjang mereka langsung lari semuanya berempat tadi. Langsung lari tinggalkan batu tersebut, keluar dari hutan sampai mereka larinya terbirit-birit. Wah, lari bro, itu batu apa itu bro? Ah, udah gak jelas itu batu hantu. Mereka semuanya panik. Wah, sampai keluar hutan. Nah, singkat cerita, pada keesokan harinya teman-teman ya. Jadi salah satu temannya tadi yang namanya Soleh itu mengalami kesurupan. Jadi kesurupannya ini dahsyat banget teman-teman ya. Dia mengalami kesurupan itu, badannya itu kejang-kejang. Dia menangis, merintih, kesakitan. Di situ keluarganya pada bingung semua. Ini kenapa ini? Soleh ini tiba-tiba kesurupan. Keluarganya nggak tahu, padahal Soleh tadi malam itu nyamperin batu menangis. Jadi ditanya tuh teman-temannya Soleh, kenapa ini Soleh tiba-tiba kesurupan nih? Akhirnya teman-temannya ngakuin kalau tadi malam itu kita ke tempat yang dimana mereka menemukan batu yang bisa mengeluarkan suara tangisan. Di situ langsung keluarganya kaget dan keluarganya inisiatif mencari tabib atau orang pintar teman-teman untuk menyembuhkan Soleh. Akhirnya mereka menemukan orang pintar tersebut. Jadi Soleh tadi itu diobatin macam-macam, berbagai cara diobatin pelan-pelan. Akhirnya Soleh tadi bisa ngomong gitu loh. Karena kan orang pintar tadi ingin interaksi atau ngajak ngobrol makhluk yang memasukin Soleh tersebut. Jadi dia ngomong tuh, makhluk yang merasukin Soleh tersebut. Dia ngomongnya gini teman-teman ya. Dia itu menjelaskan tentang dirinya ketika di tahun 1987 teman-teman ya. Jadi di tahun 1987 itu posisinya batu menangis itu sebenarnya besar, panjang, mungkin tingginya seperti rumah, dan batu ini dijadikan persembahan atau aliran-aliran sesat pada zaman dahulu teman-teman ya. Batu ini setiap tahunnya bakal ada tumbal perempuan perawan yang dijadikan tumbal di batu tersebut teman-teman ya. Pada saat itu memasuki pergantian tahun, akhirnya penduduk zaman dulu di sini itu mencari perempuan perawan yang ada di kampungnya untuk dijadikan tumbal teman-teman. Aku nggak tahu juga tujuannya ini buat apa, entah ini buat kemajuan kampung tersebut, karena juga zaman dulu kan masih hal-hal mistisnya itu kental teman-teman ya. Akhirnya menemukan perempuan tersebut teman-teman ya. Ini adalah tumbal pertama dan tumbal terakhir. Karena sebelumnya itu belum ada tumbal. Jadi dia menemukan perempuan perawan tersebut, ditaruh di batu ini buat persembahan terhadap penunggu batu tersebut teman-teman. Karena pemimpin desa tersebut mempercayai bahwa batu ini adalah batu yang sakral, dan batu ini adalah batu yang membawai keberkahan terhadap kampung tersebut. Kalau kita nggak kasih itu batunya persembahan, nanti kampungnya ini bakal melarat gitu loh. Nggak ada maju-majunya sama sekali, bahkan bakal ada kemiskinan yang dampaknya begitu panjang. Nah, makanya menurut pemimpin dari desa tersebut harus ada persembahan perempuan perawan. Akhirnya perempuan tadi ditemukan dan ditangkap paksa tuh. Jadi ada perlawanan, akhirnya keluarga perempuan tadi mengalah. Jadi perempuan tadi dibawa di batu ini. Posisinya dia itu diikat pas di atas puncak batu tersebut teman-temannya. Di atas puncak itu, jadi perempuan tersebut itu dibentangkan, diikat, tangannya diikat. Mohon maaf, semua busananya itu dilepas dan dia ditusuk di dada sampai mengeluarkan darah. Darahnya itu keluar habis. Perempuannya tadi itu merintih kesakitan dan dia nggak langsung dikasih mati, tapi dikeluarkan darahnya di area perut sampai dia kehabisan darah. Perempuan tadi itu benar-benar tersiksa teman-temannya. Dia kesakitan, dia merintis, menangis, kesakitan. Singkat cerita, mayatnya itu dibiarkan begitu aja sampai jadi tulang belulang sampai tahun berikutnya. Setelah tahun berikutnya, kampung tersebut bukannya malah maju, tapi malah hancur rata teman-teman ya. Diratakan, diserang sama kampung-kampung sebelah gitu loh. Diserang sama para perampok macam-macam, bandit, sampai kampungnya itu terbakar gitu loh. Dan itulah
penutupan dari tumbal tersebut teman-teman ya. Setelah tumbal terakhir wanita tersebut ya. Jadi kampung itu benar-benar melara tuh, ada yang pergi meninggalkan kampung itu sampai kampung itu benar-benar nggak ada lagi sampai sekarang ini teman-teman ya. Posisi kampung itu sebenarnya di area hutan ini teman-teman ya. Ada, makanya aku lihat itu ada beberapa bekas-bekas kayak ulin yang lama itu teman-temannya di area hutan ini, patok ulin lama gitu, kayaknya bekas rumah sih sebenarnya. Nah, jadi kampung itu benar-benar habis di daerah ini. Makanya tempat ini kan sebenarnya tempat yang sakral, tempat macam-macam situs-situs bersejarah di area ini. Begitu ceritanya teman-teman ya, kenapa dinamakan Batu Menangis. Itulah asal usulnya, karena di sini kan ada wanita perawan yang dijadikan tumbal untuk persembahan sama batu tersebut sampai larut bertahun-tahun, sampai tahun sekarang ini teman-temannya. Makanya batunya itu semakin tergerus oleh tanah, tertutup sama tanah kan. Ini posisinya kayak tebing gitu teman-temannya, jadi longsor, tebing yang di atas ke bawah tanahnya, jadi batunya yang tadi posisinya tinggi jadi semakin tertutup sama tanah sampai sekarang ini teman-temannya. Jadi singkat cerita teman-temannya, setelah dia bercerita panjang oleh tadi kerasukan wanita perawan tadi, ternyata wanita perawan tadi minta tumbal baru teman-temannya untuk menggantikan dia, supaya dia itu nggak terjebak, arwahnya dia itu nggak terjebak di dalam batu tersebut. Jadi sampai sekarang ini dia ini terjebak di dalam batu tersebut teman-temannya. Nah, dia itu ingin mencari tumbal baru buat menggantikan dia gitu loh, dan itu belum dia dapat, belum dia inginkan. Makanya Soleh tadi sebenarnya ingin dijadikan tumbal, tapi dia sayangnya laki-laki teman-temannya, makanya dia nggak bisa menjadikan Soleh tersebut tumbal. Akhirnya Soleh itu diobatin lagi sama orang pintar tersebut, dikeluarkan rohnya wanita tersebut dari badannya Soleh. Kira berhasil, Soleh pun sembuh. Nah, makanya kenapa nggak ada lagi orang yang berani ke Batu Menangis ini teman-temannya, karena takutnya nanti bakal ada tumbal-tumbal berikutnya. Jadi kan permintaan dari wanita tersebut ingin ada tumbal baru buat menggantikan dia teman-teman ya. Oke, mungkin begitu ya ceritanya teman-teman ya. Mungkin habis ini aku bakal mau sedikit makan dulu teman-teman ya. Ada tadi dikasih buah sama warga sekitar. Kita makan durian teman-teman ya. Oke lah, aku mau nyiapkan dulu. Habis itu kita bakal tidur teman-teman ya. Capek juga. Akhirnya keluar dari batu. Tuh. Sumpah ini merinding aku cuy.